105 FM Your Lifestyle dan rekan Rau kembali bersama Nada malam hari ini yang bertugas menemani ruang dengar Anda. Dan kali ini di formasi pukul 8, seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, kita ada talk show bersama dengan FKIP UGN Padang Sidimpuan. Dan kali ini di studio sudah hadir bersama Nada narasumber kita malam hari ini, Ibu Fauziah Nasution SPD MPD selaku Wakil Dekan 1 FKIP UGN dan Bapak Ali Padang Siregar MPD selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan FKIP UGN. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sapa gimana dulu kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah luar biasa sehat ya Pak dan Ibu. Nah, malam hari ini kita akan membahas mengenai keunggulan-keunggulan FKIP UGN dan juga informasi penerimaan mahasiswa baru. Begitu ya Bu? Boleh. Iya. Bu, dulunya boleh didekatin Pak? Iya. Pakai earphone juga nggak apa-apa Bu? Didekatin. Oke, rekan Rau, langsung saja. Mungkin siapa nih Bu atau Bapak yang pertama menyampaikan? Kita pengen kenalan dulu nih sama FKIP UGN. Jadi seperti apa profilnya boleh disampaikan Bu? Oke. FKIP UGN itu adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Geraha Nusantara Padang Sidimpuan yang terdiri dari, kita ada 6 program studi. Yang pertama dia pendidikan matematika, yang kedua ada pendidikan PKN, yang ketiga ada dia pendidikan bahasa Inggris, dan yang keempat pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan yang kelima ada dia pendidikan sejarah, dan yang terakhir itu ada yang pendidikan fisika. Di mana FKIP UGN ini berdiri sejak tanggal 4 November 1985, di mana peralihan antara IKIP Padang Sidimpuan dulu itu diganti menjadi FKIP UGN Padang Sidimpuan. Itu dia di tanggal 4 November 1985. Dan visi kita di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu menjadikan fakultas yang unggul dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkarakter kebangsaan di bidang pendidikan dan keguruan pada tahun 2023. Ada misi kita, ada 10 misi kita di FKIP UGN. Itu dia menyelesaikan kurikulum atau menerapkan kurikulum yang berkarakter KKNI. Yang kedua dia mempersiapkan lulusan yang berkarakter kebangsaan yang unggul di bidangnya. Yang ketiga mempersiapkan lulusan untuk memiliki kompetensi pribadi, sosial, pedagogik, dan profesionalnya. Dan yang keempat itu menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran penelitian pengabdian masyarakat secara konsekuen dia. Yang kelima mengembangkan kebebasan berpikir ilmiah dalam pendidikan dan pengajaran seni budaya dan iptek. Yang keenam mengembangkan jiwa kemandirian dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, keterampilan, seni budaya dan teknologi. Menyelenggarakan standar pembelajaran yang profesional yang bertaraf nasional melalui pemanfaatan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, dan membangun kemitraan dan memberikan pelayanan yang prima terhadap seluruh unsur yang terkait dengan fakultas. Berapa lama bergabung di UGN Padang Sidimpuan, khususnya di FKIP? Terima kasih kepada Ibu. Kita bergabung di FKIP UGN itu di tahun 2017. Ya, memang sebelumnya kita di Universitas salah satu yang ada di Sidimpuan, ya, sekolah tinggi. Namun kita bergabung di FKIP UGN Padang Sidimpuan itu tahun 2017. Sejak tahun 2017. Iya. Kemudian kita mau tahu juga nih, tadi sudah disampaikan ada beberapa prodi di FKIP UGN Padang Sidimpuan. Nah, apa aja nih keunggulan dari FKIP UGN Padang Sidimpuan, khususnya mungkin dari perprodi yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Fauziah? Boleh disampaikan Bu atau Bapak nih? Ya, terima kasih Bu. Keunggulan dari FKIP UGN Padang Sidimpuan, alhamdulillah sampai saat ini ya lumayanlah untuk bisa kita tunjukkan kepada masyarakat, ya, khususnya juga kepada UGN itu sendiri, ya, di antara mahasiswa, di mana
kalau kita lihat itu setiap tahunnya ada program-program dari Dikti yang dari Dikti sekarang. Itu adalah kegiatan sains, ya, lomba sains, yaitu dari prodi fisika dan matematika yang kita ikuti setiap tahunnya. Ya, mudah-mudahan itu kita ikuti, Bu. Ya, kalau masalah gimana keunggulannya, ya, yang namanya kita ikuti prosesnya dulu, ya. Mudah-mudahan setiap tahunnya kita mendapatkan hasil, Bu, ya. Begitu juga dengan prodi lain seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya, itu ada debat yang juga prestasinya kita dapatkan, ya. Dulu banyak juga mahasiswa kita yang berprestasi. Itu bahasa Indonesia akhir-akhir ini ada kegiatan juga di Jogja, Bu, ya, Bu Fauzi, Iya, ya. ada di Jogja. Ya, ada di Jogja. Alhamdulillah di tingkat Se-Indonesia. nasional se-Indonesia kita mendapatkan juara 3 yang kita utus ke sana. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan debat, gitu, ya secara nasional juga. Iya, kita itu secara nasional juga, seluruh universitas di Sumatera Utara ini kita yang meraih juara 3-nya dari FKIP UGM, itu khususnya di program studi bahasa Inggris. Itu dia debat bahasa Inggris. Ya, Debat bahasa Inggris. Mm. Berarti benar-benar bisa bersaing nih ya Pak dengan mahasiswa dari universitas lain. Insya Allah kita masih bisa bersaing dengan universitas lainnya. Seperti yang akhir-akhir ini juga kita sebelum COVID ini kita melakukan ada studi tour ke Jogja, se-Indonesia. Kita dari Parangsidimpuan ini yang mewakili dari Universitas Geraha Nusantara Parangsidimpuan. Baik. Kemudian untuk FKIP UGM Padangsidimpuan sendiri gimana sih caranya untuk bisa mengasah selain hard skill juga soft skill dari mahasiswa di FKIP UGM Padangsidimpuan? Boleh Ibu atau Bapak yang menjawab, silahkan. Oh boleh. Itu mengasah soft skillnya itu dan hard skillnya itu bagaimana kita di bidang pendidikan atau kita sesuaikan dengan prosedur atau kurikulum yang ber-KKNI, bagaimana kita menciptakan mahasiswa itu supaya tidak kalah dengan era globalisasi ini, di mana di era 4.0 ini kita sebagai dosennya itu atau bidang ke akademiknya kita sesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh L2 Dikti atau sebagai nasional. Tentunya dari pendidikan ini kita bisa membangun karakter mahasiswa itu sendiri, ya. Kenapa? Karena melalui pendidikan ini juga akan proses daripada jati diri kita. Calon siswa kita ini nanti akan kita tamatkan, ya bisa jadi nanti mereka tamat bukan hanya sebagai guru, gitu, ya. Karena mungkin sama-sama kita ketahui di masyarakat Pakraksel itu banyak alumni kita selain yang menjadi sebagai guru, banyak juga sudah kerja di bank atau di BUMN lainnya, gitu, ya. Bahkan pejabat di Kota Parangsidimpuan ini adalah alumni dari UGM Parangsidimpuan. Bukan hanya Kota Parangsidimpuan lagi, Bu, ya. Oh iya, Kan di luar Kota Parangsidimpuan juga. Iya. Dan kemudian untuk kita mahasiswa biasanya ingin berkuliah, gitu ya. Apa sih fasilitas-fasilitas yang mendukung nih yang bisa diberitahu nih untuk mungkin calon-calon mahasiswa UGM Parangsidimpuan di luar sana, gitu? Ya, itu udah jelas lah, Bu, ya. Kalau untuk fasilitas, alhamdulillah kalau kita di UGM kita tetap mengikuti zaman, ya, dimana sekarang kan sudah zamannya era 4.0, sudah digital lah, gitu ya. Jadi fasilitas seperti internet untuk mahasiswa di perpustakaannya juga sudah ada kita sediakan. Bahkan boleh dikatakan yang paling unggul bagi kita di FKIP, ya itu ada lab yang fasilitasnya itu sudah nasional, standar nasional, ya. Nah, di mana fasilitas labnya itu bisa digunakan mahasiswa selain khusus orang bahasa, ya bisa juga untuk yang IPS, yang IPA, gitu, ya. Ini insya Allah kita ada rencana untuk buka ke umum, ya. Bagaimana kita tes di bahasa itu kita seperti tes TOEFL itu rencana program FKIP ingin buka di Sumatera ini.
dan bisa untuk masyarakat umum, Iya. tidak hanya mahasiswa UGM saja. Iya, insya Allah. Mohon doanya. Iya, kita doakan, kita harapkan sangat maju ke depannya ya, Bu, Amin, ya. Amin ya amin. rabbal alamin. Dan kita akan bahas mengenai seperti apa informasi penerimaan mahasiswa baru di FKIP UGM Padang Sidimpuan, tapi sesaat lagi kita break sebentar. Dan untuk rekan Raw yang penasaran ingin bertanya, boleh langsung sampaikan pertanyaannya ke WhatsApp kita di 082299996105. Pastikan untuk kamu tidak melewatkan talkshow kita kali ini karena sangat bermanfaat buat kamu dan kita semua ya. Pastinya menambah informasi juga mengenai seperti apa nantinya penerimaan mahasiswa baru di FKIP UGM Padang Sidimpuan. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap pantengin kita di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Hubungi di nomor WhatsApp kita. Kita siap melayani atau menerima pertanyaan-pertanyaan calon mahasiswa baru kita. Baik, seperti tadi sebelum kesini saya ada telepon orang tuanya dari Batang Mata, katanya rencananya tidak bisa hadir ke sini, tetapi boleh Bu saya kirimkan berkasnya, saya tentukan ke WA Ibu. Saya terima dengan ikhlas, saya bantu. Baik. Dan rekan Raw, untuk yang ingin bertanya ya, penasaran seperti apa mengenai penerimaan mahasiswa baru di FKIP UGM Padang Sidimpuan, masih bisa kita terima untuk bertanya di WhatsApp kita 0822 9999 6105. Kita break sebentar nih Pak Bu. Jadi untuk rekan Raw jangan kemana-mana dulu, masih akan kita lanjutkan dan akan kembali sesaat lagi. Tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Terima kasih Bu. Kalau keunggulan masih tidak bisa kita jajarkan satu persatu ya, yang inti-intinya aja untuk malam ini, karena mungkin rekan-rekan pendengar, sahabat-sahabat mungkin sudah ada yang santai dan segala macamnya. Di FKIP UGM juga kita, dosen-dosen kita semua kan sudah S2 sekarang ya. Namun diantaranya sekarang sudah kandidat kita untuk doktor itu sudah sampai sekarang ada 4 ya, ada 4 yang kandidat doktor. Dan juga dosen-dosen kita banyak yang sudah menempuh waktu penelitian ya, yang jumlahnya lumayan lah, bisa membantu kepada dosen-dosen selain daripada di dunia pendidikannya. Dan begitu juga dengan di pengabdian masyarakat. Contohnya kita lihat di zaman yang sekarang ini atau di era COVID yang sekarang ini juga banyak melakukan pengabdian kepada masyarakat tersebut, dan kemarin itu sudah sempat terjun ya. Kita juga dari pendidikan, dunia pendidikan itu ikut membantu masyarakat akibat dampak COVID ini, karena itu juga termasuk dalam pengabdiannya Bu ya. Dan selain itu juga masih ada yang lainnya, namun itulah untuk dosen. Kalau untuk kemahasiswaan yang sempat kemarin itu kita libatkan ya, kita libatkan masalah pengabdiannya. Dan juga mahasiswa kita di FKIP UGM itu aktif di kegiatan-kegiatan sanggar gitu ya. Itu setiap tahun itu kita adakan kegiatan sanggar yang bekerja sama dengan pemerintah, LDIKTI ya, itu yang kegiatannya aktif di setiap tahunnya. Contoh di akhir tahun kalau kita di Padang Sidimpuan kegiatan apa, oleh Tabaksel ya Bu ya, Bu Iya, ya. ada oleh Tabaksel, ada dia penyambutan malam tahun baru, ada dia ulang tahun Pemko Kota Padang Sidimpuan. Kita juga ikut mengisi acara dari Sanggar FKIP UGM dan dari perwakilan dari malam kesenian di PRSU juga, FKIP UGM juga mewakili dari Kota Padang Sidimpuan, dari Pemko Kota Padang Sidimpuan, dan pernah juga kita mewakili dari Kabupaten Padang Lawas Utara, dari FKIP UGM juga, mahasiswa kita juga yang mewakili ke PRSU. Dan pada saat ini ijazah itu harus dikirimkan, dan fotokopi KTP, kartu keluarga, tas foto itu harus lengkap sebelum isi formulir ya. Kita harus lihat jelas dulu apakah dia kartu keluarganya ada seperti tahun yang lewat dia kirim kartu keluarga kakaknya, bukan kartu keluarga tidak ada yang terdaftar di kartu keluarga itu tidak ada nama dia. Jadi kita kewalahan untuk mengisi data tersebut. Jadi perlu diperiksa kembali, data-datanya harus dilengkapi. Iya. Ya, dan
tidak lupa juga kita juga menerima mahasiswa pindahan atau transfer. Ya. Pindahan atau transfer yang dari D3. Iya, yang dari D3 ya, ke S1. S1. Nah, di sini ada tanda kutip khusus di FKIP atau khusus di Universitas Geraha Nusantara itu kadang kan ada dia diploma 2, ada D2. Itu kalau diploma 2 itu kita setara dengan anak SMA. Jadi tidak bisa kita transferkan. Jadi kadang banyak pertanyaan, Bu, saya sudah sekolah sampai D2 tetapi saya ingin mengambil S1. Saya ingin mengambil angka-angkanya saja. Itu sebenarnya saya untuk melengkapi berkas saya di bidang pekerjaan saya. Itu mohon maaf rekan KPM, kalau diploma D2 itu tidak bisa kita terima. Tidak termasuk untuk transfer Transfer, S1. iya, itu kita samakan dengan mahasiswa baru. Nah, jadi untuk pendaftaran di transfer itu ada khusus untuk mereka ada biaya penambahan untuk tabel konversinya 150.000. Itu dia bedanya. Dan harus ada dia transfer nilai bagi mahasiswa yang sudah diploma untuk berarti ke S1. Dan ada juga dia mau pindahan harus ada surat pindahnya dari universitas asalnya ke kitanya. Kalau tidak ada surat pindahnya itu yang maaf tidak bisa kita terima. Baik, ada lagi yang ditambahkan untuk Bapak? Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan rekan perahu, ya mungkin nanti bisa disampaikan melalui nomor yang kita sebutkan tadi, yaitu nomor saya sendiri, ya Ali Padang Siregar sebagai wakil DK3 FKIP UGM Padang Sidimpuan 0813 7022 2409. Ada pertanyaan dan diskusi tentang mahasiswa baru, penulis baru atau UGM khususnya EPIP, nanti bisa kontak kita langsung. Yang ada Ibu Fauzia tadi, ya di nomor kontak 0812 64 94 2433. Baik, terima kasih untuk Bapak Ali Padang Siregar MPD selaku wakil dekan 3 FKIP UGM Padang Sidimpuan dan Ibu Fauzia Nasution SPD MPD selaku wakil dekan 1 UGM Padang Sidimpuan yang sudah berhadir malam hari ini dan memberikan informasi mengenai seperti apa keunggulan di FKIP UGM Padang Sidimpuan dan juga informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan Ibu. Kembali lagi. Iya, semoga dalam keadaan yang sehat selalu dan bisa berjumpa di lain kesempatan ya Pak, Bu. Iya, boleh. Dan terima kasih juga untuk rekan Raw yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Jangan kemana-mana karena masih bersama Nada dan juga Arji Firman yang akan kembali saat lagi menemani ruang dengar Anda. Tetap di 105 FM, Your Lifestyle.